Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Kemarin, Boruto berhasil masuk ke dalam dimensi Daikokuten Kawaki, berkat teknik Hiraishin no Jutsu. Dia yang telah menandai tubuh Kawaki, memiliki firasat jika Kawaki berada di dimensinya. Akhirnya, Boruto berangkat juga menggunakan Hiraishin. Setelah Boruto sampai, dia melihat ayahnya dalam keadaan mau dimangsa oleh Jura. Boruto sampai, kemudian langsung menebas kedua tangan Jura hingga putus, lalu Boruto menggendong ayahnya untuk mundur. Jura yang melihat tangannya putus, hanya merasa sedikit kesal karena biar bagaimanapun, tangannya masih bisa tumbuh kembali berkat regenerasi tubuhnya. Jura lalu melayang ke udara, sambil memperhatikan mereka dari atas sana. Sementara Kawaki, seperti panik ketika Boruto masuk juga ke dimensinya. Kawaki, sama sekali tak mau membuat Boruto, untuk bertemu dengan ayahnya secara langsung. Kemudian, Boruto bertanya ke ayahnya apakah dia baik-baik saja. Naruto yang masih syok melihat Boruto, tak bisa berkata-kata dan dia, langsung mengeluarkan air mata bahagia, sedih, karena semuanya, telah bercampur aduk di momen ini. Naruto senang bahwa Boruto, ternyata masih hidup dan tak bisa dibunuh oleh Kawaki. Sementara Boruto, kemudian melihat ke arah ibunya yang ternyata, masih tak sadarkan diri. Boruto yang tadinya senyum melihat ayahnya, kemudian murung kembali karena situasi masih belum normal. Naruto kemudian berkata, aku senang bahwa ternyata, peristiwa itu tak terjadi padamu Boruto. Dan lihatlah dirimu sekarang, kau telah tumbuh dewasa. Kemudian, yang membuat Naruto terkejut, Boruto melihatkan wajah sebelah kanannya. Naruto berkata, apa yang terjadi dan mengapa, mata kananmu bisa tergores seperti itu? Kemudian, Naruto juga melihat pakaian Boruto, yang benar-benar mirip seperti seorang Sasuke. Naruto juga bertanya perihal pakaian Boruto, lalu Boruto menjawab pertanyaannya dengan berkata, ceritanya begitu panjang ayah. Akan ku ceritakan satu persatu dan mungkin, itu takkan selesai dengan cepat karena situasi di sini, sepertinya benar-benar tidak kondusif. Naruto kemudian bangkit, dan langsung memeluk Boruto dengan rasa kasih sayang seorang ayah. Nah melihat momen itu, Kawaki agak sedikit iri, karena dia sejak dulu juga ingin seperti itu. Meskipun Naruto pernah memeluknya seperti anak sendiri, Kawaki pikir bahwa itu masih belum cukup. Oleh karenanya, Kawaki sangat tak mau jika Naruto kenapa-kenapa dan salah satunya, mencoba memisahkannya dengan Boruto. Sementara itu, Naruto masih dengan ekspresi yang cukup sedih. Boruto lalu menjelaskan ke Naruto, secara satu persatu tentang masalah yang terjadi. Dengan ekspresi murung Boruto berkata, ayah mungkin tak sadar jika kalian berdua, sudah 3 tahun berada di sini. Semuanya telah menjadi kacau dan bahkan, aku sedang diincar oleh seluruh shinobi atau menjadi buronan. Naruto terkejut sambil berkata, apa sebenarnya yang terjadi Boruto dan juga, apa maksudmu tentang kau menjadi buronan? Boruto menatapnya dengan berkata, biar ku jawab bahwa luka di mataku adalah hasil goresan dari Kawaki. Dia ingin membunuhku karena takut akan Momoshiki, yang kembali mencoba bangkit di tubuhku. Dia melindungi dirimu dan apapun yang akan dia lakukan, agar kau aman di tempat ini dan jauh dari diriku. Sehingga salah satu cara kejamnya adalah, menyebarkan informasi palsu jika kau telah mati karena dibunuh. Naruto sontak menampilkan ekspresi terkejut, setelah mendengar penjelasan dari Boruto itu. Boruto melanjutkan ucapannya dengan berkata, dunia shinobi perlahan berubah semenjak informasi itu disebarkan. Naruto tiba-tiba memotong ucapannya dengan berkata, tapi kenapa kau menjadi buronan bagi mereka Boruto? Boruto kemudian menjawab, karena aku yang telah membunuhmu, dan seperti itulah informasi palsu tersebut ayah. Kemudian, Mitsuki, yang mulai percaya jika Boruto, adalah matahari yang sesungguhnya. Walaupun dia masih sedikit kebingungan, tapi Mitsuki mencoba percaya dan melawan pengaruh kekuatan Zeno. Dia kemudian mencari Boruto, akan tetapi tak menemukan di mana Boruto berada. Mitsuki lantas ingin bertanya kepada Shikamaru, dengan pergi langsung ke kantor Hokage. Sementara itu, adegan berpindah kepada Kode yang diperlihatkan telah selesai menghabisi Sumeaka di situ. Dia terlihat kelelahan, namun Kode tak sabar untuk segera membalas dendamnya. Akan tetapi, dia kemudian mencoba menilai 4 Shinju tersebut, melalui akal sehatnya sendiri. Kode berkata, sepertinya Shinju yang mirip seperti Jigen, adalah inti dari mereka berempat. Apa sebenarnya yang terjadi dan mengapa, karma putih ini malah membuat Jubi seperti itu? Apakah karma ini, telah diatur untuk membangkitkan mereka? Sementara itu, Boruto berhasil berpindah ke pedang Sasuke menggunakan Hiraishin, sambil langsung mencoba menebas Kawaki. Dan seorang Naruto, yang terkejut setelah melihat Boruto, menggunakan teknik Hiraishin no Jutsu.
Naruto seketika berbicara sendiri dengan berkata, itu tidak mungkin bahwa dia bisa menggunakan dan menguasai jutsu andalan kakeknya. Siapa yang telah mengajarkannya, dan dari mana dia mendapatkan formula jutsu itu? Namun, Boruto berpegang teguh pada kata-katanya karena pada akhirnya, dia malah hanya mencoba memukul wajah Kawaki. Kawaki yang tadinya sedikit panik, akhirnya merasa heran bahwa mengapa Boruto malah tak memilih menebasnya. Kawaki menangkis pukulan Boruto, sambil menahan lengan dari anak Naruto itu. Nah, sambil menatap satu sama lain, Kawaki kemudian berkata, kau memang telah berkembang jauh Boruto. Banyak jutsu baru yang telah kau kuasai dan bahkan, kau bisa masuk ke sini menggunakan teleportasi itu. Boruto lalu membalas ucapannya dengan berkata, kau juga tampaknya benar-benar menguasai karma tersebut. Tapi bagiku, kita adalah saudara yang harus tetap bersatu kembali Kawaki. Dan sekarang, lebih baik kita mengurus monster itu hingga tak tersisa. Setelah mengurus mereka, maka kita berdua harus menyelesaikan urusan di antara kita. Kawaki tersenyum, setelah mendengar kata saudara, dari mulut seorang Boruto. Kawaki berkata, memiliki saudara Otsutsuki sepertimu yang membahayakan nyawa Nanadaime, adalah kesalahan besar yang pernah kau ketahui. Aku bisa mengendalikan karma Ishiki dengan sempurna, dan ia dipastikan takkan muncul kembali di tubuhku. Sementara dirimu, Momoshiki sialan itu masih bernaung di sana. Walaupun dia tak bisa bangkit kembali, dia masih bisa merasuki tubuhmu sesuka hatinya. Apa kau lupa bahwa 3 tahun lalu, Momoshiki merasuki tubuhmu dan dia, kemudian menyelamatkanku dari sekapan Sasuke dan lainnya? Boruto kemudian terdiam sejenak, memikirkan tentang apa yang Kawaki katakan. Karena menurut Boruto juga, itu memang cukup berbahaya bagi ayahnya. Boruto kemudian berkata, namun, aku akan tetap membawa ayah keluar dari dimensi ini. Kawaki seketika menarik kerak baju Boruto, sambil menampilkan ekspresi yang begitu marah. Kawaki berkata, jika kau melakukan itu, maka Nanadaime lebih tidak aman di luar sana. Aku takkan membiarkan itu terjadi dan jika kau ingin membawanya pergi, maka cepat atau lambat, kita berdua harus bertarung agar kau bisa membuatku mengeluarkannya. Nah, saat mereka berbicara, tiba-tiba Jura meluncurkan serangan super cepat. Kekuatan yang kemungkinan besar berasal dari Rinnegan ini, diarahkannya kepada Boruto dan Kawaki. Melihat datangnya itu, Boruto mengaktifkan Hiraishin lagi, dan membawa Kawaki juga untuk berpindah ke depan Naruto. Mereka kemudian muncul di hadapan Naruto, sambil menampilkan ekspresi yang waspada. Melihat Boruto cukup aktif menggunakan Hiraishin, Naruto tampak kagum dan sedikit bernostalgia kembali, mengingat kekuatan itu yang digunakan ayahnya yakni Minato. Naruto kemudian bertanya, Boruto teknik itu, merupakan jutsu utama dari kakekmu. Bagaimana bisa, kau menguasainya dan bisa semahir itu menggunakannya? Ini benar-benar mengingatkanku, kepada kakekmu yang dijuluki sebagai shinobi tercepat saat itu. Boruto berbalik melihat ayahnya, sambil menjelaskan bahwa dia menguasai dari seseorang. Lalu kemudian, Naruto ingin bertanya lagi akan tetapi, Jura lagi-lagi langsung menyerang kembali. Dia terbang menuju mereka, sambil mengeluarkan ratusan besi hitam. Kawaki kemudian membuat kubus-kubus besar di dimensinya, menjadi semacam tameng untuk melindungi mereka. Boruto juga terbang, sambil melemparkan beberapa shuriken ke arah Jura. Jura kemudian berkata, kau benar-benar menghinaku, dengan hanya mengeluarkan senjata kecil itu. Tapi sebelum Jura selesai bicara, tiba-tiba Boruto muncul di hadapannya, sambil langsung merasenggan seorang Jura. Dia mengaktifkan Hiraishin, lalu berpindah kepada shuriken tadi. Kemudian Rasengan yang digunakannya, adalah tipe Rasengan biasa akan tetapi, itu juga membuat Jura langsung mencoba menangkisnya. Jura terlihat mengeluh, karena Boruto bisa berpindah dengan cepat, bahkan bisa mengimbangi kecepatan limiter miliknya. Jura langsung menyerap Rasengan Boruto, dan dia ingin menarik tubuh Boruto ke tubuhnya. Namun lagi-lagi, Boruto mengaktifkan Hiraishin untuk berpindah ke sisi lain. Naruto dari kejauhan, melihat itu dengan rasa bangga yang tinggi. Lalu berikutnya, Boruto lalu memilih untuk berlari ke arah Jura, dengan harapan bahwa Jura terpancing. Nah, ketika Boruto maju ke sana, tiba-tiba Kawaki muncul juga di belakang Jura. Melihat itu, Jura mengaktifkan Rinnegan-nya, dan seketika saja Kawaki tak bergerak di belakangnya. Ini adalah kekuatan Rinnegan, dan mungkin itu sejenis kemampuan Limbo. Jura lalu menendang Kawaki, yang membuat Kawaki terkejut bahwa dia tak mampu menangkisnya. Boruto lalu sampai ke Jura, dan menebas Jura dengan begitu cepat. Jura malah membiarkan pedang itu menebas bahunya, yang membuat Boruto terkejut. Sambil terkejut, Boruto langsung beralih untuk menendang Jura hingga hancur. Ternyata, tubuh Jura tadi hanyalah bunshin dari sel tubuhnya sendiri.
Jura lalu tertawa, dan sumber tertawanya berasal dari atas Boruto. Jura kemudian berkata, meskipun masih banyak pengetahuan yang belum ku ketahui, paling tidak kalian akan merasakan penderitaan saat melawanku. Itu hanyalah trik kecil, dan perlawanan kecil dari diriku. Boruto terlihat kesal, dan dia mundur kembali ke tempat ayahnya. Naruto kemudian berkata, Boruto, aku telah siap membantu kalian berdua. Naruto lalu mengaktifkan Sage Mode, dan berdiri di samping anaknya itu. Akan tetapi Boruto tiba-tiba berkata, ayah duduk saja dan jagalah ibu untukku. Aku masih memiliki strategi dan jurus-jurus hebat, yang telah kulatih selama 3 tahun di luar desa. Tiba-tiba, Boruto langsung mengaktifkan Rasengan Uzuhiko miliknya. Naruto terkejut bahwa anaknya, kembali bisa mengembangkan jurus Rasengan baru. Namun dia bertanya, siapa orang yang mengajarkanmu Rasengan itu Boruto? Aku tak percaya jika itu adalah Sasuke karena dia, tak memiliki kemampuan untuk mengajarkan itu. Boruto lalu berkata, seseorang telah mengajariku dan jika ayah melihatnya, mungkin ayah akan teringat kepada seseorang. Nah yang dimaksud Boruto adalah, yakni seorang Kashin Koji sendiri akan tetapi, Boruto belum memberitahukan kepada ayahnya. Boruto kemudian tiba-tiba menghilang menggunakan Hiraishin, dan muncul di belakang Jura sambil menghantamkan Rasengan itu. Alhasil, Jura terkena Uzuhiko Boruto, dan dia terhempas jatuh ke bawah. Sementara Kawaki yang melihat itu, merasa minder karena Boruto telah tumbuh menjadi shinobi yang kuat. Dia kemudian berkata, Boruto benar-benar tampak jauh lebih kuat dari diriku. Nah setelah momen menegangkan tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini.